Hi, I'm Karisma Agung and now you're watching podcast di atas meja Martosan Channel. Kalau ngomong-ngomong soal hubungan, pasti tidak pernah terlepas dari yang namanya pacaran. Ya, ada yang bilang bener ya. Benar, ada yang bilang pacaran itu pasangan bicara ya. Iya, bisa dikatakan gitu. Terus kalau sama pacar juga dikatakan sebagai teman curhat juga bisa ya. Ya, harus dicurhat. Kalau tidak curhat mau kasih kos apa? Iya betul. Terus ada yang bilang juga pacaran itu dimana ajang untuk kita saling mengenal ya. Untuk menuju ke Jenjang yang lebih serius. apa itu? Pernikahan. Yep. Oke, kalau ngomong-ngomong soal hubungan, malam hari ini saya punya tema yang sangat keren. Oke, bukan keren karena apa? Karena banyak viral ya, karena banyak cuitan-cuitan di medsos gitu kan, di Twitter, terus juga ada cuitan juga di Twitter, pastinya di Instagram juga ada, dan juga di Facebook apalagi rame. Itu namanya toxic relationship. Pernah dengar nggak toxic relationship? Pernah. Banyak hashtagnya gitu. Banyak hashtagnya toxic. Toxic relationship. Toxic. Oke, toxic relationship. Tahu nggak toxic relationship itu apa? Kurang tahu. Karena soalnya kayak bahasa-bahasa gitu jarang dengar. Toxic kan racun sebenarnya ya. Hubungan yang beracun lah intinya. Iya, bisa dikatakan gitu. Hubungan yang membuat satu pasangan tuh merasa dirugikan begitu. Sebelah pihak yang menguntungkan. Sebelah pihak yang menguntungkan gitu ya kan. Simbiosis. Iya benar. Itu bukan simbiosis lagi namanya. Sudah lebih kepada memenang sendiri. Rasanya lebih sendiri. Rasanya lebih sendiri itu. Bukan solo karir ya. Oke, jadi toxic relationship malam hari ini saya punya teman, ada bro juga. Dulunya adalah remaja ceria. Dulu juga adalah bocah ya. Iya. Sekarang udah menjelma menjadi seorang remaja. Menjelma siluman. Oke, udah bertumbuh menjadi seorang remaja hebat. Ada Bram, teman saya malam hari ini. Sapa dulu dong teman-teman kamu. Hai. Oke, jadi ini channel ini ditonton oleh semua kalangan kaula muda, ya, kalangan kaula Pasti muda. dong. Cewek-cewek juga banyak. Kali aja tambatan hati kamu. Mantan Mantan mungkin ya. Atau mungkin haters kamu juga banyak. Lumayan. Lumayan banyak. Lumayan. Oke. Nah, Bram, saya mau tanya dulu deh ke kamu nih. Saya udah punya Q&A, question and answer with Bram malam hari ini. Oke. Jadi buat kaula muda semua nih ya, wajib didengerin nih. Kalau toxic relationship itu pada dasarnya tidak menguntungkan kalian semua ya. Jadi pasangan kamu yang merasa untung, kamu yang merasa diri sebagai orang-orang yang tidak dibutuhkan sebenarnya, dicampakkan seperti itu ya. Kamu merasa dikucilkan, terus dibully juga oleh pacar kamu sendiri. Itu namanya toxic relationship. Malam ini saya mau tanya dulu ke si Bram, ada teman saya malam ini di podcast. Bram, lu kenal dunia pacar dari usia berapa nih? TK apa SMP? SMP. Itu kelas 2 sih. Kelas 2 SMP. Awal-awalnya kan sekedar kayak perempuan gitu. Bilang, "Ih, cover nih dia kayaknya bagus. Apalagi ganteng kayak kamu. Iya. Kayaknya ganteng." Jadi minta nomor. Tapi masih hati itu dugdak untuk mau pacaran. Karena kan masih takut. Takut ya? Kamu kelahiran tahun berapa kelahiran? 98. 98. Berarti sekarang udah usia berapa nih? 22 ya? 22. Saat itu SMP umur berapa? 14 tahun. 14 tahun kelas 2 SMP udah kenal dunia pacar pacar. itu ya. Itu perasaan kamu gimana saat itu? Ya, hatinya tuh kayak rasa takut. Mau takut ke orang bilang mau ke serius tapi jangan, ini masih anak-anak. Cocoknya masih bermain di luar. Bermain ini nonton film kartun. Sebenarnya. Bermain bola. Kasih ke kawan-kawan. Iya, jalan-jalan, main layangan sebenarnya. Ini kok udah menuju ke pacar nih ya. Kelas 2 SMP udah merasakan dunia pacaran. Kamu ditembak apa menembak? Pertama sih kayak buka hatinya gitu. Ada peluang gitu. Yes. Harus di-chat ini. Dulu kan masih zaman HP Cina itu Mito. HP Mito. Oke. Pakai Mito dulu kan masih palingan SMS yang 1000 kali. Oh ya, dari provider itu ya. Provider. Oke, jadi banyak bonus SMS digunakan untuk 1000 itu. kali. 1000 kali. Oke. Tanya itu cuma sekitar ada buat apa, sudah makan atau belum. Cuma gitu-gitu. Sampai sekolah mau ketemu perempuan yang kita sudah tembak, malu. Tapi Kayak takut. Sebentar. Itu 1000 SMS yang kamu habiskan itu biasanya awali dengan apa? Sayang, ada buat apa gitu. Paling sayang. Hai sayang. Oke, umpan baliknya sayang juga. Sayang juga. Itu seru ya? Seru. Di zaman kamu seru?
1000 SMS sayang itu seru sekali. Dihabiskan. Dihabiskan hanya untuk mau bilang ada buat apa, nggak pakai enter lagi, langsung sayang. Biasanya langsung pakai enter, chat lagi. Kapan lagi dapat gratis ya? Kapan lagi dapat gratis? Kapan lagi dapat gratis untuk bisa chat sama pacar kita. Oke, itu kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP kamu udah dapat pacar saat itu. Jalanannya serius apa gimana tuh? Apakah masih dengan gaya anak-anak? Kayak anak-anak sekali, soalnya kan masih mau lihat cewek udah tembak aja kalau di sekolah itu malu. Kalau di chat kayak biasa aja. Oh ya. Kamu lihat gini, jangan. Jadi kamu dulu bukan yang tembak secara langsung berarti? Bukan secara langsung, kan masih bocah, masih takut. Tengil gitu ya dulu. Mau pegang tangan perempuan aja takut. Apalagi mau tembak secara langsung. Bocah men dulu ya. Bocah 2 SMP ya. Jadi masih takut-takutnya dulu yang namanya tembak pacar secara langsung. Jadi SMS dijadikan sebagai media untuk tembak pacar ya. Kalau nggak telepon tuh paling tanya. Dulu masih ada gratisan juga zaman kalian. Ya, masih banyak. Ya dari provider merah itu ya. Merah itu. Iya, benar. Asik ya. Jadi gimana saat sekolah dulu kelas 2 SMP enak? Iya, ketika ada enjoy. pacar. Paling habis itu ke kantin, lihat si doi pelan-pelan ke kantin, ikut dari belakang. Kamu mau ambil duitnya atau gimana ini? Atau Cuma toksik juga kamu jangan. Intip dari belakang. Intip dari belakang. Yang cantik. Pernah berpikiran bahwa wah, ini cewek ini duitnya banyak nih. Kayaknya harus digunakan juga nih untuk Itu traktir. zaman SMA. Kalau SMP belum. SMP belum. Oke. Pikir dulu ya. SMA udah ada pikir ke situ ya? SMA sudah pikir dulu. Oke. Jadi bawaannya belajar semangat tidak kalau udah kenal SMP pacar? Rajin ke sekolah, bukan semangat belajar ya, Masa? tapi rajin ke sekolah. Biasanya tuh bolos, ini tidak bolos, karena pulangnya lihat dia. Iya, itu mood booster ya. Masih bilangnya. ya kencang-kencangnya. Kencang-kencangnya saat itu ya. Hatinya harus dugda kalau mau pulang sama-sama. Stroke and drunk-nya luar biasa nih sebagai bocah saat itu ya. Oke, nah buat kira-kira lo sendiri nih, usia dulu udah kenal film-film romantis nggak sih? Atau film-film kartun yang kamu tahu saat usia SMP udah kenal pacar itu? Romantis sudah. Apa film pertama yang kamu tahu? Film-film barat sih yang kayak ada adegan-adeganan sedikit-dikit gitu. Dikit-dikit apa? Ya, dikit-dikit lah. Ciuman gitu ya. Pasti penonton tahu. Dikit-dikit itu apa? Tapi lo masih bocah, men. Masih bocah kan kelewatan. Filmnya kan nonton serius tapi kayak adegannya nggak mungkin dimakan. Oh iya. Dulu kan zaman-zaman dulu kalau ada film adegan yang hangat gitu kan, kita pasti tutup mata. Tutup mata, ada orang tua lihat gitu. Tutup mata. Tapi mata masih dibuka juga Masih ini. buka, sempat Celah-celahnya lihat. sempat lihat juga. Penasaran Kayak itu tuh apa. penasaran. Oke. Jadi film-film barat nih. Barat. Kartun Kartun sih paling Tom and Jerry kayak gitu-gitu. Tom and Jerry. Biasa di Global TV. Oke, Nickelodeon gitu ya. SpongeBob pasti. SpongeBob. Kan zaman dulu SpongeBob tuh. SpongeBob. Cat Dog. Dora. Dora. Oke, Dora the Explorer ya. Terus apa lagi kartun yang tahu? Ini Ninja Hattori. Ninja Hattori. Itu wajib pulang sekolah harus nonton Ninja Hattori. Ninja Hattori, Doraemon. Doraemon. Itu setiap hari Sabtu Minggu ya Doraemon. Power Rangers? Power Rangers kan masih SD, kalau udah SMP mulai nyanyi dangdutan. SMP kalian zaman apa SMP dangdut? SMP tuh mulai ya TV yang satu udah ngadain TV Dangdut. kartun. Film-film kartun ya. Terus mulai ini film-film buklai-buklai lah. Berantem ada Berantem kolosalnya, kolosalnya. kolosalnya. Terus ada juga channel-channel TV yang yang menyuguhkan tayangan dangdut. Nonton juga saat SMP. Ya tidak, karena tidak hobi dangdut. Artis dangdut yang lo tahu saat SMP siapa? Julia Perez. Julia Perez. Oke, almarhumah ya. Julia Perez. Ya, dia udah berpulang dia. Semoga tenang di sana dan surga tempatnya pasti. Amin. Amin. Oke, dan first love lo kira-kira saat kapan nih? Saat SMP pastinya. Pas SMP. Boleh tahu namanya siapa itu first love lo? Janganlah. Inisialnya aja. Ini C. C ya. Iya. Cecak dong, bukan ya? Bisa gitu kan, karena mantan udah cecak. Oh, mantan, udah jadi mantan nih sekarang ya. Jadi dianggap cecak berarti. Oke deh. Jadi dianggap cecak dia yang merayap hatimu kayak gitu ya. Oke, punya kriteria cewek idaman gak sih kamu dari dulu sampai sekarang? Apakah udah kecantol sama orang yang bikin nyaman atau belum nih? Sudah sih sekarang. Sudah. Tapi kriteria tuh cantik pasti. Cantik pasti. Karena first impression kita sebagai cowok itu men ya, kalau lihat cewek itu pasti pertama tuh muka muka dan dong. juga fisiknya sebenarnya.
Jadi ada yang bilang, "Oh, hatinya, cari akhlaknya." Itu tuh belakangan. Itu bullshit sebenarnya ya. Setelah mengenal mukanya, hatinya kalau baik ya lanjutkan. Benar. Jadi kalau ke kafe, kalau kemana gitu ya, jalan-jalan kemana gitu ya, jalan-jalan sama motor gitu kan. Biar nggak malu-maluin. Gitu kan. Kita lihat dulu nih karakter cewek mana nih. Pertama tuh muka, benar. Muka. Pertama tuh pasti muka. Kedua Jadi itu hati sih. hati. Ketiga apa lagi? Seksi. Ketiga, seksi tidak terlalu. Paling turut sama orang tua. Wey, nurut sama orang tua. Jangan melawan gitu. Jangan melawan ya. Kamu tipe cowok yang suka melawan tidak sama orang tua? Tidak. Sampai sekarang belum pernah melawan. Sama cewek kamu melawan tidak? Melawan kalau sedikit. Melawan kalau sedikit. Kalau melawannya banyak gimana dia? Ya imbangi, jangan sampai ke atas. Oke. Cara kamu saat nembak cewek tadi udah dijawab ya, pakai SMS nih saat itu ya. Kalau sekarang dirimu udah kuliah kan? Udah kuliah. Udah kuliah semester berapa? Semester 5. Semester 5. Punya pacar yang seumuran yang kamu pikir atau gimana? Lebih di bawah 2 tahun, 3 tahun. Lebih di bawah 2 tahun. Oke. Jadi itu mengimbangi karakter antara kalian berdua kan beda tuh ceritanya. Pasti beda pemikiran. Beda pemikiran. Dia di bawah kamu 2 tahun dan kamu sekarang usianya sudah 22 ya. Berarti dia usianya 20. 20. Oke. Jadi itu luar biasa nih, men ya. Ya harus cantik orangnya. Cantik, baik, sopan. Oke. Yang penting tuh sopan, depan orang tuh sopan, tidak. Oke, pasti mukanya kayak Julia Perez nih. Jangan. Terlalu berlebihan. Maksudnya terlalu berlebihan. Kenapa? Tapi kan bagus dia. Ya, bagus. Berbakat juga beliau. Ini amalnya baik. Amalnya banyak, berprestasi. Kalau kamu sering nggak sih dikerasi sama pacar? Pernah merasa ada KDP nggak, kekerasan dalam pacaran? Dulu itu hampir tiap hari tiap hari. Saya buat di hari tiap hari. Kamu yang pelakunya atau kamu yang jadi korbannya? Sama-sama. Ya, kalau dalam segi kekerasan dalam pacaran itu pasti ada satu pihak yang merasa dirugikan. Korban soalnya perasaan. Kayak ada perempuan yang ngechat. Kan, tapi kan nggak dibalas. Cemburuan, marah. Oh, dia posesif ya, cemburu, curigaan gitu. Pernah dengan kata-kata yang kasar ke kamu? Ya itu setelah pacaran 2 tahunan pasti ada kata-kata kasar. Awal-awal kan masih halus. Iya, masih kucing lo gitu. Masih manggil sayang. Baby. Pernah juga handphonenya diambil, ditukar-tukar mungkin. Handphone diambil, kartunya ditukar, semua sosial media diambil. Nah, itu sebenarnya kekerasan juga loh. Itu bentuk kekerasan dalam pacaran sebenarnya. Hak kita untuk bereksplorasi menggunakan gadget kita sendiri. Itu dibatasi. Orang luar tahu. Nah, itu. Identitas. Kamu juga rasakan kayak gitu? Rasa, karena kedepannya kan tidak mungkin kita nih jadi dengan dia. Iya. Jalur kan paling Tuhan yang tahu. Tapi nekat sebenarnya kalau dulu kan bucinnya, jadi budak cinta. Mau apa kasih aja. Jadi kamu serahkan handphone kamu ke dia gitu ya. Apa kasih. Terus ya tukar nomor. Biar takut nggak ada chat. Kalau perempuan chat langsung maki. Maki juga itu. Dia maki perempuan yang chat. Malah dicegat sama dia. Langsung dibilang, kenapa kamu chat dia? Dia kan cuma mau cari teman. Alasan yang kan cari teman. Nah, tapi itu kan kamu saya tidak balas. Itu kamu sendiri sebagai cowoknya ada nasihat dia tidak? Nasihat saya bilang palingnya jangan terlalu marah, jangan terlalu posesif. Oke. Soalnya orang chat kan pasti untuk mengenal teman, biar ada banyak relasi di luar. Soalnya kalau ngechatnya pakai kayak P atau apa kan saya tidak pernah balas. Kalau bilang assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi, justru lebih sopan. Kalau cemburu yang berlebihan itu kan sebenarnya cemburu itu banyak yang bilang tanda sayang loh. Tapi kalau cemburu buta, cemburu yang hanya lebih mengedepankan dramatisir, mengekang itu kan sebenarnya kekerasan sebenarnya. Lu ngerasa nggak sih, men? Rasa ya? Hampir berapa tahun tuh rasa kayak mau jalan dengan teman takut dibilang jangan keluar. Nah, itu kan udah dibatasi kan saat itu. Padahal masih pacaran. Itu kamu terkungkung pasti. Dalam belenggu cinta itu. Sadis ya? Itu sadis. Mau marah tapi bilang udah sayang, terlanjur. Iya. Kamu pernah kasarin dia tidak? Pernah, paling cuma marah. Kalau untuk tangan naik atau telepon. Tapi dalam hubungan kamu sendiri, kamu merasa bahwa kamu dirugikan atau tidak sih sebenarnya? Secara kebebasan kamu, kemerdekaan kamu dirugikan. Soalnya mau kawan dengan teman-teman yang di luar banyak tapi dilarang gitu ya. Kamu bergaul sama cowok ini dilarang mungkin. Bilang dia ini tidak boleh atau ada kayak
reuni ada perempuan gitu. Dilarang. Itu ada perempuan itu mantan kamu gini-gini. Oke. Nah, kalau muda itu namanya toxic relationship. Jadi kamu belum bisa memerdekakan pasangan kamu ya. Kamu mengekang, kamu menegur dia dengan cara-cara yang ekstrim, cemburu yang berlebihan. Kata orang sih cemburu itu tanda sayang, tapi kalau cemburu yang sudah memberikan gangguan psikis kepada pasangan kamu itu bukan namanya cemburu lagi. Itu namanya kamu membunuh secara perlahan ya. Iya, Membunuh perasaan, mental. membunuh mental, men. Mentalnya Jatuh. mau jalan gini jangan lebar tidur. Jadi kamu dihantui sama perasaan Dihantui itu. tiap hari kirim mau jalan jangan, mau kayak ada kumpul-kumpul sama teman lama Rokok guys. yang ngerokok Dia nggak ngerokok bro. Oke. Lanjut. Jadi mau jalan kemana takut? takut. Kadang ada di situasi apapun ya, di situasi yang kita perlukan. Umpama kalau kita pengen keluar malam nih, kita harus izin ke dia. Pernah rasa? Saya juga pernah rasa kayak gitu. Semua orang pasti pernah rasa. Iya kan? Orang yang mengenal cinta pada harus izin. Sayang aku kesini ya. Nah itu izin. Izin. Padahal masih pacaran sebenarnya. Karena masih pacaran. Kita mungkin lebih sudah masuk kepada satu pemikiran di mana lu sama gue berarti udah jadi sampai nikah nih. Jadi udah ada kontrak mati nih pastinya. Udah pasti. Kita udah punya pemikiran yang awal karena kita udah dapetin dia, berarti fix harus dia dan seterusnya. Jadi apa yang lo punya gue punya kayak gitu. Handphone apa yang punya gue punya. iya, punya saya gitu. Jadi pada saat itu mengekang sebenarnya. Mau keluar kemana dikabarin. Harus kabar. Mau pulang. Kenapa pulang malam-malam? Segitunya ya. Segitunya. Cewek kamu pasti. Cerewet orangnya. Sadis. Terlalu sadis caramu. Itu namanya toxic relationship. Itu biasa kalau udah sakit hati gitu tuh pasti bawaan laki-laki itu pasti selingkuh. Karena dikekang dan cari untuk orang yang bikin otak dia netral. Oh iya Bisa, benar, itu benar. Itu benar. Itu pelampiasannya. Yang pertama itu laki kadang untuk mengeksplor rasa marahnya kepada cewek ini kadang-kadang harus direm-rem karena saking sayangnya. Nah, faktor yang kedua tuh bisa jadi selingkuh. Bisa jadi selingkuh, men. Dia cari teman ngobrol yang nyaman, cewek nyaman, apa udah kayak perempuan tuh kayak kasih kado atau kasih surprise kaget-kaget. Bisa ada ini buat kau. Jatuh hati lah itu awalnya. Itu biasa kalau tatapan sama. Iya. Kamu sendiri setuju tidak kalau pada dasarnya kalau toxic relationship ini itu penunjang sebuah perselingkuhan? Pasti ya? Oke, fix lah. Oke, jadi toxic relationship itu bisa membuat pasangan kamu selingkuh. Jadi jangan kekang-kekang ya kalian di luar sana ya. Kalau punya pacar jangan dikekang, biar aja dia bebas. Berikanlah dia kemerdekaan. Berekspresi. Jadi jangan kekang dari kalian. Masa remajanya dia dihabisin dulu. Iya, terserah aja dia, asal jangan kebablasan ya. Masih dulu di dalam koridor, itu enak-enak aja. Yap, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau kamu gamers, kamu seorang gamers tidak sih? Gamers juga, oke. Tapi kurang maniak. Oke, tapi gamers. Sering main games juga berarti. Oke, kamu ganggu nggak sih tiba-tiba pacar kamu telepon untuk minta dijemput, untuk minta diantar ke sono, ke sini, di mari gitu? Kalau untuk prioritas pacar sih pasti diantar, dijemput. Mau ada main game, ada asik-asiknya, pasti harus jalan. Berarti setia dong kamu? Setia dong berarti. Setiap tikungan ada maksudnya. Setiap tikungan ada. Tapi kamu butuh selingan tidak sebagai cowok? Butuh dulu. Untuk sekarang lebih memikir kerja, perempuan tuh datang belakangan kalau ada uang. Wih, asik. Jadi tagline-nya cewek akan datang ke kita kalau kita sudah punya kerjaan yang tetap. Oke, ini tagline dari seorang Bram malam hari ini ya. Cewek akan datang ke kita ketika kita sudah punya duit dan kerja, ya. Itu benar. Tanam kata-kata ini Bram ya. Lo tanam sampai akhir hayat. Sampai dapat perempuan yang cocok. Nah, kalau udah kenal toxic relationship sendiri, pacar kamu sekarang gimana? Toxic juga ke kamu atau gimana? Atau saling menguntungkan? Palingan chat itu ada waktu chat, ada bilang kerja dulu, sholat dulu. Oke. Kayak care gitu. Kayak care kamu ke dia kayak gitu. Yang bangunnya jam berapa tadi pagi? Oke. Jadi masih enak lah. Masih enak lah. Oke. Jadi udah jalan berapa tahun nih pacaran? Baru 1 minggu. 1 minggu. Semoga tidak ada toksik ya. Karena 1 tahun belakangan istirahat pacaran. Kenapa bisa istirahat pacaran? Untuk membuka hati yang baru tuh sulit. Asik. Menceritakan masa lalu ulang dari nol sampai ke atas. Ujung-ujungnya start lagi dari nol. Tapi itu biasanya kan komitmennya cewek sebenarnya. Iya sih. Harus mulai dari nol kan capek sebenarnya. Mulai dari nol itu capek. Harus cerita lagi masa lalu. Begini-begini pernah begini-begini. Pernah mantan ini. Tapi nanti putus, cerita lagi ulang lagi pacar yang baru. Cerita lagi gitu. Capek. Kalau istirahat setahun.
Kalau dalam sekitar setahun break setahun nih. Setahun. Wis. Oke, kalau dalam masa pacaran kamu dan juga dia nih, itu pernah tidak ngomong, oh kalau mantan satu ini dulu, saya pernah lakuin ini ke dia. Belum sih, soalnya belum ditanya. Belum ditanya. Nanti paling ujung-ujungnya ya, seminggu lagi harus jujur. Tapi harus terbuka karena Harus kamu terbuka, iya. udah dewasa, 22 tahun sebenarnya. Harus ini. jujur. Pas ketemu pasti harus tahu mantannya gini-gini. Iya, benar. Nah, kalau sekarang saat ini, untuk pertanyaan ke nomor 9, pernah nggak sih kamu ngerasa toxic relationship itu memberi pengaruh buruk ke kamu sampai sekarang dengan cerita yang kamu beberkan tadi? Trauma ada. Trauma ada? Trauma ada. Kayak mau kasih akun gitu, masih takut jangan. Karena mungkin jodoh kita itu kita tidak tahu. Kecuali langsung ke KUA nikah. Oke, untuk langsung dapat buku nikah ya? Langsung dapat buku nikah. Oke deh, langsung ke KUA. Tapi kamu rasa trauma nih dengan toxic relationship yang kemarin? Ya banyak sih trauma. Soalnya selingan pas ada pacaran selama itu tuh ada selingannya banyak. Selingannya banyak nih. Wih asik. Jadi kalau trauma secara psikis ada nih. Ada. Dihantui terus karena terbelenggu, kemerdekaannya direnggut gitu ya. Untuk mau jalan kemana juga tidak bisa. Itu pasti. Itu pasti ya. Jadi kalau sekarang kalau pacar yang sekarang ini yang udah sama kamu 2 tahun di bawah kamu itu, kamu arahkan dia kemana? Ke arah jalan yang benar. Ya pastilah ke jalan yang benar ya, klasik. Suruh bangun pagi, jangan terlalu bermain HP, bantu orang tua kerja dulu. Setelah semuanya fix kerja clear baru ngechat. Oke, itu satu kampus. Beda Kampus. Beda, dia nggak kuliah. Dia tidak kuliah, jadi kamu yang kuliah gitu. Jadi pasti kamu punya banyak waktu dong bisa lihat teman-teman yang cantik-cantik di kampus. Ya, tapi tidak Tapi ada gimana? yang memikat. Tidak ada yang memikat ya, karena sudah faktor kesetiaan yang terpatri. Dan mungkin trauma sih karena Pernah dapat toksik itu. Toxic itu. Oke. Mau tuh buka hati yang baru di kampus lihat gini, malas. Capek ya mulai dari nol ya. Kita harus jalan. Jangan banyak yang ngechat gini, ada buat apa, kak kenalan. Masih banyak di Instagram. Masih banyak Facebook malah sadis. Masa sih? Iya, satu hari. Sehari ini pasti banyak ya. Satu hari Messenger tuh full. Itu tanya, kakak ada buat apa? Cewek? Cewek semua yang tanya. Wih, serius? Serius. Cewek yang beranikan diri untuk chat kamu, kakak lagi ngapain? Kayak gitu ya? Kakak di mana? Kakak nih jalan-jalan yuk, ketemuan yuk. Si kakak balas. Kalau orang yang ngechat awalnya bilang selamat Baik. pagi atau assalamualaikum Oke. dan sama baik, pas saya balas. Mau bilang dia mukanya biasa-biasa aja atau apa, tetap balas karena orangnya sopan. Yang penting tuh sopan. Kalau dia cantik, dia seksi nih, ya kamu dengan lagi di mana gitu? Nggak sopan, nggak akan balas. Kenapa? Biasanya itu kan masalah klasik sebenarnya. Karena udah dewasa. Tadi kan first impressionnya harus lihat muka dulu sebenarnya tadi. Udah dewasa pikirnya tuh yang sopan dulu. Sopan, cantik kan bisa dibentuk. Bisa dicari yang cantik tuh. Cantik bisa dapat skincare yang mahal nanti ke depan ya. Bisa dipoles dengan skincare gitu ya. Tapi duit habis. Jadi kerja dapat duit, cewek akan datang. Oke deh. Asik. Nah, buat lo Bram sendiri, harapan kamu buat kaula muda deh apa nih? Buat teman-teman sepantaran kamu, seusia kamu ya, yang udah remaja nih, sekarang udah dewasa ya. Stop lah jadi fuckboy. Wih, stop lah jadi fuckboy. Softboy boleh ya. Softboy boleh. Softboy boleh. Fuckboy jangan. Fuckboy jangan. Stop lah, itu masa-masa SMA mempermainkan. Mas SMP. Oh, SMA. SMA tuh mempermainkan hati wanita, itu harus pasti. Pasti. Biar kalau di SMA kan harus tiap minggu tuh harus ganti perempuan biar bilang, "Wih, dia nih perempuan banyak." Atau kayak lewat di satu sekolah gitu, pulang sekolah harus pamer. Oke. Paling kacau dari seorang Bram tuh apa saat kenal pacar? Paling kacau datang ke rumah itu lagi tidur. Si cewek ini? Si cewek. Itu masih Kamu masuk ke kamarnya? saya yang tidur. Ceweknya datang. Dia masuk ke kamar? Masih pakai celana bola. Yang tidur lah. Pakai baju. Oke, masih dengan gulingan. Itu malu. Itu pula apalagi dibuat story. Cewek datang ke kamar? Datang ke kamar. Bukan kamar sih, di luar gitu kan bisa. Iya. Kalau siang kan enaknya di luar. Bener, harus cari angin yang segar nih pastinya. Datang dan nyamperin kamu, langsung dibuatin story. Malu. Soalnya takut orang lihat, ih Bramnya tuh padahal tuh dia itu Dia kayak gini tidurnya ternyata ya. Kan sebenarnya tidur itu kan hal yang privasi sebenarnya. Privasi sebenarnya tidur. Kenapa dibawa sampai segitunya pasangan kamu ya? Kalau tidur di hotel sih nggak apa-apa. Kalau di hotel view-nya enak, Enak, kayak ada AC, gitu kan. Bed covernya bagus. Bed covernya bagus. Nah, kalau kamu sendiri kelebihan kamu apa nih? Yang harus kamu tonjolkan ke depan nih? Skill kalian Sebagai sih. anak muda ya. Kalian sih, ide kreatif.
Ide kreatif Pasti. kamu kalau sudah ditampung atau sudah diperbuat apa nih ide kreatif kamu? Biasanya kalau kamu hobi bola nih, Enggak sih, hobinya tuh dunia kerja. dunia kerja ya, Dunia kerja yang berhubungan dengan proyek proyek. buat Pernah- inovasi yang baru. Pernah ikutan proyek-proyek juga? Pernah. Pernah ya? Udah dapat hasil pasti? Udahlah. Wih, alhamdulillah. Sampai barang-barang di rumah. Itu hasil dari kamu kerja? hasil dari kerja sendiri. Dari proyek kamu itu, Dari proyek kamu? proyek. Jadi kamu seorang entrepreneur muda dong? Ya, bisa dikatakan begitu. Wih, alhamdulillah. Ini bukan cuman kenal pacar aja dia kalau muda ya, sahabat podcast. Dia juga seorang entrepreneur muda yang udah bisa menghasilkan duit sendiri, terus beli HP juga sendiri. Apapun kebutuhannya Harus cari sendiri. harus cari sendiri. Targetnya bulan depan harus beli laptop. Harus dapat uang dari mana? Terpaksa kamu harus jor-joran. Jor-joran. Wah, ada proyek ini kerja. Oke. Gas. Harus ya? Harus. Itu dipaksa oleh orang tua atau gimana itu? Enggak sih, orang tua Atau etos kerja kamu sendiri? harus dari niat dari sendiri. Niat sendiri. Karena udah dewasa harus pikir cari uang tuh susahnya gimana. Betul, betul. Atur uang tuh gimana untuk ke depan. Oke. Cara penyimpanan uang. Cara penyimpanan uang yang benar. Harus tabung dong. Harus berarti. tabung dong. Harus tabung ya. Investasi itu perlu. Oke deh. Oke, kamu mau kirim-kirim salam siapa nih buat teman-teman kamu, teman-teman nongkrong? Teman-teman nongkrong ya, biasanya teman nongkrong main game PUBG. Tidak apa-apa, salam-salam aja buat mereka. Buat si Nanang. Nanang buang ya? Ah, Nanang Buana, Lalang Buana. Nanang Buana? Bukan, Nanang Hismawan. Oh, Nanang Ismawan. Banyak sih teman. Hanya rata-rata main game terus. Ini sekarang lagi turnamen, scrim. Oke deh. Jadi lagi sibuk-sibuknya nih teman-teman ya. Sibuk-sibuknya. Kuliahnya aman, kuliahnya. Kuliahnya aman. Udah semester berapa nih sekarang? 5 ya, sekarang udah mulai ngos-ngosan karena sekarang kan online jadi agak santai. Oke, jadi lagi pandemi gini jadi kalian online ya. Online. Tapi ribet juga pastinya. Ribet juga sih, Harus soalnya kirim berkas ke dosen. koneksi jaringan juga. Biasanya servernya lemot. Betul. Karena juga kalau kita punya duit, oke. Kalau tidak punya duit, data dari mana? Data di mana? Terpaksa kamu harus kerja lagi. Kerja lagi cari uang untuk beli pulsa. Oke, itu tidak ganggu sama jadwal kuliah. Pasti ada atur kayak jadwal kuliahnya kayak ini pagi, sore sampai malam baru kerja. Oke deh. Wow, luar biasa. Oke, kamu patut dijadikan sebagai inspiring ya, seorang yang harus dicontoh ini. Sebagai anak muda, ganteng iya, terus kenal toxic relationship juga iya, pernah pacaran juga iya, pasti sebagai anak muda. Dan dia punya jiwa entrepreneur yang harus kamu contoh ini, sahabat podcast dimanapun kalian berada. Oke, thank you banget deh waktunya ya. Kamu belum ngopi aja. Ngopi. Silakan ngopi. Oke, kita lagi ngerokok malam ini. Sebenarnya rokok itu membunuhmu sebenarnya ya. Secara perlahan. Membunuhmu secara perlahan. Tapi namanya kan hobi. Tapi namanya juga hobi ya. Yang penting imbangi juga dengan air putih yang Imbangi banyak. putih, olahraga. Ya. Olahraga sebenarnya. Don't try at home ya. Ini pasti channel ini hanya untuk usia-usia yang kayak kita, di sebantaran 20-an ke atas gitu kan. Yang masih bocah-bocah tengil, stop ngerokok. Jadi biasanya bocah-bocah ini pada contoh-contohin kalau ngerokok gitu kan. Mungkin penasaran rasanya. Mungkin gimana. penasaran gitu. Jadi kalau salah ngapain diikuti sebenarnya ya. Jangan. Kalau Tidak ada orang orang salah yang kan boleh udah ikuti terlanjur, salah. Iya. biar. Jangan pernah kebablasan intinya. Harus berada di koridor yang tepat. Saya Karisma Agung. Saya Bram. Kami dari Studio Podcast Martosan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just say no to toxic relationship.